Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Titin. Iya, selamat pagi, Mbak Dela. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, ini apa? Lagi puncak kannya ya, ini kasus apa? Untuk COVID, tapi enggak apa-apa, tetap jaga prokes dan apabila merasa demam segera minum paracetamol, begitu ya? Kemudian vitamin dan seterusnya, insya Allah akan sehat kembali. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, kita di pertemuan ketiga ini masih mendiskusikan tentang instrumen untuk penilaian ketiga ranah itu ya, pengetahuan kemarin, kemudian sikap, dan minggu depan keterampilannya untuk sebagai overview begitu ya, overview dari pengembangan instrumen yang nanti arahnya akan dibawa ke ke penunjang tesis gitu ya, ke kontribusinya pada penyelesaian tesis Bapak Ibu semuanya. Baik, minggu yang lalu saya memberi kesempatan ya kepada Bapak Ibu untuk coba mempresentasikan contoh atau model pembelajaran yang selama ini kita kembangkan, ya. Kemudian kita coba cermati dan kita diskusikan bersama-sama, baik itu dari konstruknya, ya, kemudian kesesuaian indikator, kan selalu ya bahwa instrumen yang kita kembangkan itu mengacu pada indikator yang kita susun, ya, berdasarkan pada tujuan dari penilaian tersebut. Jadi, dan juga dari level kognitifnya, apakah sudah sesuai dengan tuntutan dari KD tersebut, ya begitu. Silakan siapa yang ingin menyampaikan lebih dulu. Ya, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan seperti itu, mungkin kita gunakan di awal untuk kelanjutan dari penilaian pengetahuan. Nah, mohon maaf, Bapak, Ibu-ibu ya, ada yang Ibu siapa ya, yang kemarin WA Bu Titin ya, dan itu ketumpuk-tumpuk. Tadi saya cari kok tidak ada yang ingin sudah membuat instrumen begitu, kemudian ditanyakan tentang apanya ya kemarin ya Bu. Ada Bu? Siapa Bu? Okay. Yang japri ke Bu Titin? Saya Bu. Mbak Robiatu. Coba mungkin disampaikan di forum ini saja ya, karena ketumpuk-tumpuk kemarin WA-nya, saya mohon maaf belum bisa membalas. Iya, silakan. Kemarin yang ingin saya tanyakan terkait C6 itu apakah harus kita membuat produk, karena di situ kata operasionalnya kita membuat grade. Ya, kemudian ada instrumen yang sudah dikembangkan, bisa di-share seperti apa? Oh, ini pakai HP. Saya tunjukkan.
Sebentar. Jadi kalau kita baca kembali ya, kita cermati dari C6 ini kan merupakan tingkat tertinggi ya dari taksonomi Bloom, ya, level tertinggi dari taksonomi Bloom ya dari segi kompleksitasnya ya. Jadi tujuan pada tingkat ini adalah meletakkan berbagai elemen bersama-sama untuk membentuk sebuah kesesuaian atau fungsi secara keseluruhan dan mengenali seluruh elemen tersebut dalam struktur atau pola yang baru ya. Jadi maksudnya yang dimaksud produk itu apa? Karena pada penjelasan tersebut ya bahwa ada ide ya menyampaikan ide dan menuliskan ide-ide tersebut ya terhadap suatu penyelesaian ya itu juga merupakan kreativitas kan ya merupakan kreativitas. Jadi kalau apakah harus selalu produk? Saya kira itu tidak selalu harus berupa produk ya, tapi produk itu sendiri itu merupakan hasil dari serangkaian dari kegiatan kreativitas ya, mulai dari menuangkan ide, bagaimana merencanakan strategi untuk mewujudkan ide dengan membuat langkah-langkah itu juga sudah kreativitas. Jadi produk finalnya mungkin berupa produk, kalau itu merupakan produk suatu produk apa misalnya produk hasil dari suatu rancangan itu sudah final dari suatu produk. Tapi proses berpikir untuk mewujudkan produk itu juga kreativitas. Jadi bisa kita membuat instrumen yang merupakan elemen-elemen itu bisa. Ya ini di HP ya Mbak. Dan karakteristiknya kalau kita lihat adalah antara satu siswa dengan siswa yang lain itu memiliki peluang untuk menghasilkan jawaban yang berbeda. Ya. Seperti apa yang ditanyakan Mbak Rofiatul? Ya, mohon maaf. Okay. Yang ingin saya tanyakan terkait C6 itu apakah kita harus menggunakan kata operasional membuat, apakah di situ memang harus ada arahan di mana peserta didik membuat melakukan inovasi kayak gitu Bu. Kalau dari instrumen yang saya buat, apakah ini benar sudah masuk di ranah C6? Belum, enggak begitu jelas instrumen yang dimaksud yang mana? Yang dimaksudkan Mbak Rofiatul instrumen yang mana? Nanti mungkin Bapak Ibu yang lain bisa juga memberikan tanggapan berdasarkan pada pemahamannya masing-masing dan nanti kita peroleh suatu pemahaman yang sama tentang kreativitas atau mencipta untuk C6. Mana yang dimaksud Mbak Rofi yang mana ini? Soalnya selalu goyang-goyang ini, tidak terbaca. Dan di laptop saya tidak terbaca. Terbaca sih cuma kadang blur gitu ya. Iya, Bapak Ibu yang lain juga demikian. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Mungkin di share screen aja. Iya, share screen aja menggunakan laptop ya. Kurang jelas nih, Bu. Saya jujur Saya kalau coba HP itu juga tidak begitu familiar ya dengan HP. Di share screen saja. Di
dikirim di grup aja. Nanti Nanti bisa share. Distribusi aja Pak foto dari Iya, kan di PPT itu juga sudah paling tidak sebagai apa ya Mbak, sebagai referensi ya untuk kata kerja operasional itu tentang mencipta ya, ada merancang, mengusulkan, menghasilkan, merumuskan, menyusun gitu ya. Jadi rancangan suatu percobaan misalnya, langkah-langkah percobaan ya, menyusun rancangan percobaan ya, untuk menguji permasalahan tertentu ya, permasalahan dalam ini permasalahan sains ya, itu juga mencipta. Jadi merancang yang dimulai dari, kalau dari itemnya mulai merumuskan hipotesis, merumuskan masalah ya, merumuskan masalah itu juga sudah levelnya kan mencipta juga ya. Jadi kalau ada suatu fenomena kemudian diminta untuk merumuskan masalah ya, minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan itu, ada kemungkinan ada berbagai rumusan masalah. Nah, itu indikator bahwa jawaban tidak sama. Dan betul begitu ya, artinya tidak sama, namun bisa dijadikan jawaban dari rumusan itu. Artinya tidak salah, berbeda tapi tidak salah. Ya. Karena mempunyai sendiri-sendiri, mempunyai argumentasi sendiri untuk merumuskan masalah itu. Bagaimana? Supaya mungkin jelas ya, Mbak. Sudah di-share di grup supaya Bapak Ibu yang tadi bisa, ya ini penting ya mungkin untuk dicari kesepahaman ya terhadap mencipta. ini sinyalnya masih belum masuk ke laptopku. Masih foto kan. Tahapannya sampai di mana, Mbak? Tahapan mau share screen ini. Masih menghubungkan ke laptop, Bu. Sinyalnya kurang mendukung di sini. Nah ya, Masih mungkin belum di-share terhubung. di ini aja filenya, di grup aja, Mbak. Tadi sesuai saran Pak Safri. Ini masih menghubungkan ke laptop. Atau Pak Rizky ya tadi ya. Mungkin sambil menunggu saya ada dari teman-teman. Ya, silakan Bapak Ibu menyampaikan terhadap pertanyaan masalah yang disampaikan Mbak Robiatul. Yang batuk siapa ya? Tapi enggak demam ya, Mbak? Demam, Bu. Sejak Kamis lalu. Lama Kamis. Sudah minum obat apa? Apa ya? Dikasih ini apa namanya? Lupa nama obatnya.
Iya, ada Udah berusaha cuma paracetamolnya belum ya. turun. Jadi ini juga kebetulan ya di Butitin juga minggu yang lalu ada temanten di Sidoarjo. Ya, rupanya kurang prokes ya, tapi beberapa saat kemudian banyak yang batuk, demam, akhirnya PCR positif. Tapi insya Allah segera sehat ya dengan minum itu, katanya minum paracetamol dan obat batuk, minum vitamin ya. Kemudian ya itu madu, ya. Itu yang kami lakukan, Mbak. Semoga segera sehat ya, mohon doanya. PCR-nya. Terima kasih. Iya, di rumah. Iya. Tidak apa-apa. Kan sudah vaksin dan dengan makan yang bergizi bisa sehat kembali, insya Allah. Iya, silakan. Coba bisa kita lanjutkan di mana ini, Bapak Ibu? Silakan, mungkin yang lain sebelum Mbak Robiatul menyiapkan itu. Kalau tidak ada, saya tunjuk ya, karena ini sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Ya. Ibu. Siapa? Pak Sapri? Oke. Mohon Iya. izin. Iya. Ngapunten Bu, masih nunggu beberapa saat. Iya. Ini saya di grup juga. Evaluasi. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada proposis alhamdulillah bisa masuk ya. Ini ikut gabung tapi mungkin nggak sampai selesai. iya, monggo proposis. Ini kan ada ini proposis barangkali ada permasalahan terkait itu. Tadi ada Mbak Robiatul mau menyampaikan terkait dengan pertanyaan C6, namun nggak di-share ini karena ada masalah apa. Kemudian saya minta yang lain Pak Wasis ya, Prof Wasis untuk menyampaikan. Monggo, mumpung ini ada juga Prof Wasis ya. Mohon izin Prof Aziz, Bu Titin dan teman-teman share screen terkait instrumen yang pernah saya buat. Suaranya ya, suaranya feedback, Mbak. Ini sedang kurang sehat, Pak. Kurang sehat, Pak. Covid, mikrofon yang di komputernya dimatikan aja. Terima kasih sarannya.
Belum muncul soalnya. Iya, silakan. Sudah tampak di layar, Mbak. Yang dipermasalahkan tadi yang mana yang terkait dengan C6? Instrumennya yang mana, Mbak? Belum muncul di layar gitu. Sebentar saya stop share dulu. Kok kayaknya kondisinya Mbak Robi, Nggih, Prof. anu dah, apa masih memungkinkan presentasi dah. Kok kayaknya batuk berat apa pilek. Iya, katanya Nggih. sejak Kamis sudah minum obat batuk, Mbak. Ya, Prof. Tempat saya juga ini ada Juga mau mengadakan acara. lagi batuk flu terus ternyata ini kemarin dari hari Minggu yang lalu. Obat batuknya apa? Iya, masih bisa Mbak Rofi? Nggih, masih Bu Prof. Masih Prof ingin tanya, ya. Ini contoh soal yang pernah saya buat terkait listrik dinamis. Nomor 6 itu, Bu. Itu saya kategorikan di C6. Apakah benar seperti itu, nggih? Soal yang saya buat ini sesuai dengan ranah C6. Karena ketika membuat C6 ini saya merasa kesulitan untuk membuat soal ini. Ketika Saya coba bacakan ini ya. yang ya coba saya bacakan aja mungkin batuk ya. C6 nomor 6 ini toh Mbak. Nggih. Ketika Andi melakukan percobaan hukum Ohm, dia menggunakan resistor 130 ohm dengan tegangan awal 1,5 volt sehingga kuat arus dapat terukur. Apabila Andi melakukan pengulangan dengan memperbesar tegangan amplitudo 6 volt, berapakah nilai kuat arus pada percobaan kedua? Apakah ini C6 kan begitu? Apakah Mbak Rofi yakin setelah mungkin diskusi kita minggu yang lalu bahwa ini C6? Nggih, Bu Titin. Iya. Sekarang dari pernyataan pertama ini dapat diketahui apa ini? Dapat menggunakan resistor ada R, ada V sehingga I terukur ya. I-nya apabila Andi melakukan pengulangan dan perbesar tegangan menjadi 6 volt. Nah, ini apakah ini sudah tadi? Bapak Ibu sebelum mungkin saya dan Prof. Aziz atau langsung Prof. Aziz. Jadi ini kalau kemampuan berpikir yang kita gunakan ya untuk bisa melakukan atau menjawab soal itu apa kalau dilihat dari level kognitifnya ya. Jadi yang ini Soalnya yang tadi ditayangkan aja Mbak Robi untuk kita diskusikan. nah ini. Jadi yang satu tuh yang penerapan, yang kedua juga masih. Ya, monggo. Bapak Ibu, yang lain atau Prof. Aziz dulu monggo. Oh, saya terakhir Mbak. Oh iya. Masa salah kalimat saya. Yang kegongi nanti Prof. Aziz. Mohon maaf. Ya, Bapak Ibu yang lain silakan ditanggapi. Satu bapak, satu ibu. Nanti satu baru bapak, satu ibu. Kalau tidak ada yang menanggapi nanti saya tunjuk. Saya minta ya dengan menunjuk nama. Karena nggak ada diskusi. Ini minggu yang lalu sudah kita diskusikan sebetulnya Prof. Aziz. Monggo.
Ya, mohon izin menanggapi terkait soal yang sudah dikembangkan oleh Mbak Rofiatul. Nah, Ini suara menurut siapa ya, Mbak? saya Bu Dela, Mbak Dela, ya. ya, nggih. Setelah saya cermati, menurut sepemahaman saya, soal yang telah dikembangkan itu belum masuk pada ranah C6, melainkan masuk ke dalam ranah C3 atau menerapkan. Karena kalau kita cermati di soal itu menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan atau mengaplikasikan persamaan dari hukum melalui perbandingan tegangan atau beda potensial, Bu. Jadi belum masuk ke ranah C6. Seperti itu. Baik. Bapak, satu Bapak. Ada Mas Rizky, ada Mas Arif, ya. Dan Mas Furkon, silakan. Baik, mohon izin Bu Titin untuk menanggapi di sini yang nomor 6 ya. Setelah saya amati, soal yang nomor 6 ini belum mengarah pada ranah C6. Karena di C6 itu ranahnya lebih ke mencipta, yaitu menyatukan elemen untuk membentuk keseluruhan yang koheren dan fungsional. Mencipta suatu produk. Jadi yang saya lihat dari Bu Rofi, dari soal yang instrumen yang dibuat Bu Rofi itu belum kena ke C6-nya, Bu. Terima kasih. Iya, baik. Tadi alasannya kenapa, Pak Mas Alasannya? Belum masuk C6 karena di situ arahnya lebih ke apa ya, menentukan share screen-nya kok hilang gitu. Tadi. Lebih ke C3 kalau menurut saya, Bu. Iya, baik. Misalnya C3, Mbak Dila juga C3. Ya. Menentukan nilai kuat arus. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Rofi, bagaimana pemahaman setelah mendapatkan tadi pendapat dari dua Bapak Ibu yang lain, kemudian juga sudah ada argumennya ya bahwa itu belum termasuk C6. Mbak Rofi punya tanggapan atau argumen mengapa dulu ini kok C6 dan apakah ada perubahan pemahaman terkait dengan penentuan level kognitif untuk soal nomor 6 ini, Mbak Rofi? Nggih, Bu Titin. Mohon maaf tadi sinyalnya kurang bagus. Mohon diulangi lagi. Iya. Pertanyaannya. Setelah mendengar tadi ya, mendengar tanggapan dari Mbak Dila, Mas Surkon ya, bahwa ini belum sampai C6, ya masih levelnya masih di C3. Ya, jadi menerapkan rumus untuk menyelesaikan masalah atau menghitung dari soal yang diketahui dari soal yang sudah dituliskan di sini. Nah, saya kembalikan ini Mbak Rofi dengan tanggapan dua Bapak Ibu yang lain tersebut. Bagaimana tanggapan Mbak Rofi sendiri terhadap penentuan level ini? Apakah tetap C6 atau ada perubahan? Dulu mengapa saya memasukkan ini, mengkategorikan ini C6 dalam soal yang saya buat, karena di situ saya berpikirnya soal ini
menyulitkan anak untuk berpikir ketika di situ kan ada kata-kata di mana penjelasannya awal dulu dia membuat ranjangan dengan resistornya sekian, terus kemudian tegangannya sekian, maka akan dihasilkan kuat arus. Tetapi ketika melakukan pengulangan dengan memperbesar tegangan, otomatis anak itu akan melakukan rancangan kembali dengan dia membuat tegangan yang lebih besar dengan tegangan yang diminta. Nah, saya berpikirnya, oh, karena dia sudah membuat rancangan baru, maka ini sesuai dengan kategori kognitif yang C6, karena di situ adalah membuat dan dia melakukan berpikir rancangan ulang dan untuk menentukan kuat arus dengan memperbesar rancangan yang kedua. Apakah di item soal ini menuntut Andi untuk merancang suatu rangkaian dengan nilai PR tertentu dan menghasilkan I tertentu misalnya? Sebenarnya Tidak kalau ada ya? tidak membuat rancangan cuma pakai rumus, enggak, itu bisa. Coba saya berpikirnya kan dia nanti gambar juga gitu. Iya. Jadi tidak menuntut Andin itu dalam soalnya tidak dituntut yang mengerjakan soal ini untuk merancang kan? Iya. Ini deskripsi bahwa Andi itu melakukan percobaan dengan R sekian, V sekian. Kemudian kita yang mengerjakan ini, ya peserta didik yang mengerjakan ini diminta menghitung kuat arusnya, kan begitu? Yang mengerjakan soal ini tidak dituntut merancang, kan Mbak ya? Iya. Jadi yang mengerjakan soal ini hanya diminta untuk apa? Menentukan apa? Kuat arus. Kuat arus. Ya. Jadi dengan mengetahui rumus hukum Ohm, ya, memahami rumus hukum Ohm, siswa sudah dapat mengerjakan soal ini. Ya. Jadi yang mengerjakan soal atau peserta didik, istilahnya tester, ya, itu tidak diminta untuk merancang. Betul. Hanya diminta untuk apa? Menghitung ini. Berapakah apa ini? Berapakah nilai ya? Nilai kuat arus pada percobaan kedua. Dengan satu langkah sudah ketemu ini, berarti yang berbeda hanya tegangan. Berarti ini ada R-nya tetap 130, kemudian V-nya 6 volt, maka kuat arus pun itu kuat arus sudah bisa ditentukan, ya. Juga tidak membedakan ya kuat arus pertama dengan kedua, juga tidak, mana yang lebih besar, lebih kecil juga tidak ada ya. Jadi saya setuju ya dengan tadi. Bagaimana Mbak Rofi? Jadi instrumen itu tidak menuntut tidak menuntut yang mengerjakan untuk merancang, ya, untuk merumuskan sesuatu, ya. Tapi hanya menghitung. Jadi itu kemampuan berpikir yang dituntut di soal nomor 6. Ya, setuju. Apa masih bertahan pada bahwa ini merancang? Ya, ini harus, ya. Kalau misalnya soalnya merancang terkait hukum Ohm itu misalnya apa, Mbak? Contohnya, bisa memberikan contoh.
Misalnya disediakan misalnya 3R atau 2R, 2 hambatan tertentu, kemudian juga beberapa sumber tegangan, diminta misalnya merancang suatu rangkaian dengan kuat arus tertentu, ya itu bisa saja kita membuat soal yang arahnya ke merancang rangkaian misalnya ya, merancang suatu rangkaian dengan kuat arus yang minimal misalnya ya, atau yang kuat arusnya terkecil. Dari nilai instrumen alat-alat itu ada. Jadi R hambatan beda potensial ya tertentu ya. Kemudian diminta merancang untuk menghasilkan kuat arus dengan nilai tidak lebih besar dari misalnya ya 2 ampere. Ya, itu bisa, itu berarti berupa suatu rancangan. Ya, begitu Mbak Rofi. Sebelum Prof. Aziz nanti memberi gongnya, memberi penegasan ya, terhadap merancang. Saya ingat dulu Prof. Aziz waktu itu bahwa C6 itu memberikan peluang pada semua peserta didik untuk memberikan jawaban yang mungkin berbeda. Tetapi tetap itu mengacu pada tuntutan dari soal tersebut. Ya, kalau itu sama berarti itu belum ada unsur kreativitasnya. Ya, kalau menuntut jawaban sama semua bahwa yang betul itu sama, itu berarti belum ke C6. Gitu ya Prof. Aziz, monggo mungkin diberi. Mbak Rofi minta tolong ditayangkan lagi soalnya. Nggih, Prof. Ini sinyalnya juga kurang mendukung. Oke, kita lihat sebentar. Terima kasih Bu Titin. Nanti sebelum terima kasih waktunya dan Mbak Rofi semoga sehat. Ini karena minggu ini kayaknya Mbak Rofi dan teman-teman LPDP itu ada acara Bu Titin, makanya. Oh, ada, nggih. Iya, mengadakan acara LPDP. Oh. Oke, jadi tadi Mbak Dela dan Mas Purkon itu saya tanya mengapa tidak termasuk C6 gitu. Kalau jawabannya tadi kan soal ini masuk C3 gitu. Tapi mengapa belum C6-nya belum diberikan kata kuncinya. Kata kuncinya C6 itu kan create, berarti mengkreasi atau mencipta. Nah, kata kuncinya mencipta itu ada ide baru gitu. Entah itu merancang atau membuat apalah sesuatu, pokoknya harus ada kata ide baru atau ide berbeda gitu. Nah, kalau soalnya pilihan, makanya mohon maaf kalau saya Bu Titin dan teman-teman mahasiswa, saya itu agak clear. Saya artinya kalau soal pilihan ganda pasti bukan C6 kalau saya gitu. Jadi kalau tidak mungkin mengukur C6 menggunakan soal pilihan ganda. Mengapa? Karena pilihannya itu sudah tersedia. Berarti kan bukan idenya yang menjawab. Gitu. Bahkan misalnya termasuk soal rangkaian listrik, terus soalnya itu bervariasi, maka berbagai rangkaian gitu. Kemudian mana yang hambatannya paling kecil atau paling besar pun misalnya gitu, itu tetap membandingkan. Kalau sampai keputusan memilih misalnya nilai terkecil atau terbesar dari rangkaian yang ada paling tinggi C5, yaitu evaluasi. Jadi menentukan atau membuat keputusan dari berbagai kriteria. Ya, jadi tidak mungkin dalam soal pilihan yang pilihannya sudah diberikan itu peserta memberikan ide baru, tidak mungkin. Gitu. Maka C6 bagi saya tidak mungkin. Jadi kalau nanti teman-teman ingin mengukur kognitif level C6 itu saya sarankan jangan menggunakan soal pilihan ganda. Ya, isian bisa misalnya seperti tadi sampai Bu Titin, misalnya ada sejumlah hambatan, terus gambarkan misalnya rangkaian hambatan
yang memiliki nilai pengganti paling kecil. Itu seperti soal di kreativitas. Terus nanti gambar macam-macam. Itu boleh pasti. Meskipun sebenarnya tinggal gabung-gabung nilai hambatan gitu, tetapi dia akan merancang sendiri gabungan seperti apa yang nilainya paling kecil atau paling besar. Itu bisa. Ya lebih tinggi lagi yang C-nya misalnya merancang eksperimen atau percobaan gitu. Nah, kemudian berikutnya ini tingkat yang kan kita latihan ini di mata kuliah ini, artinya biar mengasah kepekaan kita ketika melihat soal. Meskipun mohon maaf ya, jangan terlampau terlalu bersedih kalau klasifikasi taksonomi saya kok tidak benar, ya nggak usah. Yang penting kita bisa mengembangkan soal yang memfasilitasi perkembangan berpikir lebih tinggi. Begitu saja. Kalau toh salah klasifikasi ya, menurut saya sih itu tidak terlalu yang penting kalau ketemu soal seperti ini, wah menurut saya kurang tinggi misalnya gitu. Itu lebih bagus, harusnya begini gitu. Itu yang lebih penting. Dan tadi yang disampaikan oleh Mbak Dela dan Mas Purkon itu setuju saya juga, yang dikuatkan oleh Bu Titin ini masuk soal C3. Jadi bukan C6, C3 menerapkan. C3 itu cirinya itu ya mengulangi sesuatu yang pernah dibelajarkan. Kan sudah pasti kalau di pembelajaran ada hukum terus diberi nilai-nilai, terus tinggal misalnya menentukan, menghitung. Dan dari kata kunci kelihatan, kalau menentukan konteksnya hitungan di fisika itu pasti C3. Sudah tidak ada khilafiyah itu, clear itu ya. Gitu. Semua sepakat. Menghitung, menentukan itu. Meskipun rumusnya dibolak-balik, atau satuannya diganti. Oleh karena itu ada guru, saya pernah ketemu guru menyampaikan, Pak, murid saya itu soal fisika saya ganti satuannya itu sudah salah gitu. Padahal persis itu rumusnya masih tetap, cuma satuannya diganti. Lah kalau seperti itu berarti C3 saja belum nyampe itu. Bisa jadi C2-nya saja belum nyampe gitu. Berarti belum paham. Paham saja kalau diberi kondisi berbeda sudah salah, itu berarti belum sampai di C3. Menurut saya begitu Bu Titin. Terus ini hati saya tadi pengen melihat, artinya di pertemuan berikutnya nanti juga semoga teman-teman mahasiswa itu menyiapkan, kan bagian saya nanti penilaian keterampilan. Jadi monggo nanti setelah Bu Titin cukup untuk kognitif dan sikap, saya diinfo pertemuan kapan dan nanti kita diskusikan contoh instrumen. Jadi silakan disiapkan. Nanti kita akan bersepakat dulu beberapa hal terkait dengan performance. Terus silakan mencari contoh yang kira-kira Bapak Ibu sendiri itu ini sebenarnya benar apa enggak gitu. Jadi itu yang penting. Nanti terus Bapak Ibu bisa menentukan yang baik seperti apa, dan itu yang kita lakukan. Bapak Ibu lakukan ketika mengembangkan instrumen penilaian kita. Begitu nggih Bu Titin? Nggih, baik Prof. Asis. Terima kasih. Ya. Punten saya tak berangkat ke kampus ini, masih di Oh, rumah. monggo hati-hati di jalan, Pak Direktur. Ya, sehat semuanya, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Baik, mungkin ada satu lagi ya sebelum nanti gimana Mbak? Tapi sudah jelas ya tadi dengan penguatan dari Prof. Asis bahwa kalau C6 ya gunakan dengan IC ya, dengan pilihan ganda, karena kalau pilihan ganda itu jawabnya sudah tersedia. Baik, ada lagi barangkali yang masih ingin didiskusikan terkait dengan penilaian pengetahuan. Terima kasih. Mungkin satu lagi Bapak Ibu. Dan sekaligus juga yang sudah menyiapkan untuk instrumen penilaian sikap. Sebelum nanti kita diskusikan tentang penilaian sikap. Satu lagi mungkin Bapak-bapak.
atau Mbak Devian ini yang muncul? Silakan satu lagi. Nggih, Bu. Izin share screen. Iya. Apakah sudah terlihat? Iya, baik, sudah. Nah, ini instrumen yang saya buat, Bu, dengan kategori C5, yaitu mengevaluasi. Nah, di sini disajikan beberapa grafik tentang kecepatan angin selama 1 tahun di berbagai tempat. Seperti itu, Bu. Nah, ini nanti peserta didik itu dapat menyimpulkan dari pergerakan ini daerah mana yang cocok untuk dibangun sebuah gedung pencakar langit. Jadi sebelum peserta didik itu diharapkan dapat menganalisis grafik kecepatan terhadap waktu dengan konsep GLP dan GLBB, karena ini materinya yang akan saya buat pretest itu gerak lurus. Apakah sudah benar seperti itu? Rancangan instrumen ini seperti apa? Ya, di stimulusnya itu isinya apa? Kemudian pertanyaannya apa? Tahapan berpikir atau proses berpikir apa untuk menjustifikasi atau Mbak Devian memutuskan bahwa ini C5? Coba disampaikan. Jadi ini nanti itu mungkin dari grafiknya ya, dari grafiknya itu tentang apa dan pertanyaannya apa. Kemudian grafiknya itu tentang ini kecepatan angin, Bu. Nah ya, itu grafik versus apa versus apa? Waktu, VT, Bu. VT. Jadi dari ini terkait dengan apa nih? Karena nggak jelas Mbak Anu apa terkait dengan apa selama dalam satu hari begitu. Kecepatannya itu kilometer per jam, Bu. Nah ya, T-nya ya. Nah ya, kalau T-nya ini selama 12 bulan. Selama 12 bulan. Oh, berdasarkan bulan mulai Januari sampai Desember, kemudian kecepatan angin di bulan ini ya baik. Berarti ya, kemudian pertanyaannya. Sebentar, ini Bu. untuk satu bulan tertentu itu didapatkan satu nilai kecepatan tertentu begitu. Nggih, Bu. Iya. Rata-rata per bulan itu ya. Nggih. Jadi berdasarkan fenomena pergerakan angin dan konsep gerak pada grafik VT tersebut, buatlah kesimpulan daerah mana yang cocok untuk dibangun gedung pencakar langit. Jadi di sini ada tahapan berpikir kan, yang pertama itu menerapkan konsep gerak lurus. Jadi peserta didik itu tahu kalau GLB itu kecepatannya konstan, kalau GLBB itu kecepatannya naik turun terhadap waktu grafiknya, seperti itu, Bu. Nah, kemudian yang ranah C3-nya itu peserta didik itu tahu kalau konsepnya GLBB itu persamaannya S sama dengan VT, tidak ada perubahan kecepatan. Kalau GLBB itu kalau naik berarti dia dipercepat, kalau turun itu berarti diperlambat, seperti itu, Bu. Kemudian untuk yang C4-nya mereka itu diajak untuk menganalisis. Nah, apakah benar ketika grafiknya seperti ini termasuk konsep GLB, dan ketika grafiknya seperti ini itu termasuk GLBB. Baru nanti di yang C5-nya itu peserta didik menyimpulkan dengan mengkaitkannya dengan gedung pencakar langit, itu kan juga berhubungan dengan ketinggian, Bu. Nah, di situ. Seperti itu, Bu. Maksud dari ini kenapa saya memilih C5. Terus kunci jawabannya apa itu? Ya, di sini ada urutannya, Bu. Jadi mulai dari konsep GLB dan GLBB, kemudian menganalisis grafik. Nah ya, pertanyaannya kesimpulan mana yang cocok untuk dibangun gedung pencakar langit? Nah, itu kesimpulannya apa? Daerah mana yang cocok untuk pencakar langit?
Nah, di sini jawabannya yang Bu saya bacakan. Pada grafik A, ini kecepatan angin termasuk gerak GLBB dengan V0 lebih besar daripada 30 km per jam. Pada grafik B, kecepatan angin termasuk GLBB dengan V0 mendekati 0. Tetapi grafik mengalami percepatan angin 2 kali dengan VT lebih besar 30 km per jam. Pada grafik C, kecepatan angin termasuk GLBB dan mengalami perubahan percepatan yang kecil, yaitu V0 lebih kecil dari 30 km per jam dan VT lebih besar dari 30 km per jam. Pada grafik D, kecepatan angin termasuk GLBB dengan V0 lebih kecil dari 15 km per jam dan VT lebih besar dari 30 km per jam. Nah, di sini kesimpulannya adalah gedung pencakar langit berhubungan dengan ketinggian dan hambatan udara, maka daerah yang cocok digunakan adalah daerah D karena V0 dan VT-nya lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, sehingga peluang gedung roboh karena pengaruh angin lebih kecil. Seperti itu, Bu. Baik, iya. Bapak Ibu yang lain tadi mencermati ya. Bagaimana menginterpretasi, bagaimana pendapatnya. Mungkin seperti tadi, satu Bapak dan satu Ibu, silakan diwakili. Tadi Mas Furkon sudah. Mbak Dila sudah. Monggo Ibu. Satu Ibu. Ingat, ini grafiknya adalah bukan grafik satu gerak lurus ya. Tapi ini grafik apa? Grafiknya naik turun, Bu. Iya, tapi ini Bukan dari linier. per bulan kan ya, didapatnya Iya. grafik ini kan mulai bulan Januari sampai Desember. Nah, Desember. dengan soal seperti ini silakan diberikan tanggapan ya. Jadi komentar boleh berbeda ya dengan apa yang disampaikan. Kalau memang itu tidak sesuai dengan apa yang dipahami, silakan. Tadi Mbak Dila sudah. Saya izin Bu untuk memberikan tanggapan. Bu Risa ya, monggo Bu Risa. Ya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Bu Devian tadi terkait contoh penilaian kognitif, ini menurut saya memang sudah sesuai dengan level kognitif C5 Ibu. Karena dari indikator kita lihat dari kata kerja operasional terlebih dahulu, di indikatornya itu tentang menyimpulkan, di mana menyimpulkan itu kata kerja operasional untuk level kognitif C5. Kemudian dari soalnya sendiri, di situ memang ada tahap berpikir mulai dari C1 hingga C5, di mana dari soal ini siswa diajak untuk memahami dan mengetahui terlebih dahulu mana itu ciri dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian siswa diminta untuk menganalisis dari grafik yang sudah ada, grafik angin, kecepatan angin yang sudah ada ini termasuk gerak yang mana, kemudian siswa diajak untuk mengevaluasi atau menyimpulkan dari grafik ini daerah mana yang cocok untuk dibangun gedung pencakar langit dengan memperhatikan arah kecepatan angin yang ada. Seperti itu, Ibu. Jadi menurut saya memang sudah sesuai dengan indikator level kognitif C5. Ya, itu dari konstruknya ya, sudah menuntut untuk menimpulkan masing-masing grafik, kemudian diminta mana yang paling sesuai. Kalau dari strukturnya yaitu C5 itu Bu Risa. Satu lagi diwakili Bapak, tadi saya ngikuti polanya Profesor, satu Bapak, satu Ibu. Nanti kalau Bapaknya sudah habis, Ibu semua gitu. Masih ada tadi sahabat Mas Furkon ya, Mas atau Mas Rizky yang berpendapat yang sudah tadi. Ada Pak Safri.
Baik, Ibu. Ketika dilihat dari proses kognitifnya, bahwa soal yang ditampilkan ini termasuk pada C5 juga, Bu. Terdapat proses menginterpretasikan terhadap grafik yang 4 ini. Ya. Iya. Mungkin Seperti itu. Ya. Baik. Iya. C5-nya setuju ya. C5-nya setuju. Cuma gini ya Mbak Divian, ini kalau grafik seperti ini, ya, ini kan ini interpretasi dari Bu Titin ya. Grafiknya itu kecepatan terhadap bulan pada setiap bulan tentu. Jadi mulai Januari sampai Desember. Berarti saya membayangkan bahwa untuk membuat grafik ini di rata-rata ya. Jadi setiap bulan itu, bulan Januari itu rata-rata kecepatan anginnya itu berapa? Ya. Bulan Februari, Maret, seperti misalnya contoh A, diperbesar coba Mbak, grafik A. Ini dari konstruknya saya setuju C5, tapi dari isinya ya, dari isi artinya dari konten ya, konten materinya ya. Jadi ini kan Januari, Desember ya. Ini kan kalau saya menginterpretasi bahwa setiap bulan itu berarti ditentukan ya rata-rata kecepatan angin ya itu berapa ya, kemudian muncul grafik ini. Jadi saya tidak menginterpretasi bahwa itu GLB, GLBB ya, tidak bisa menghubungkan apakah itu GLB atau GLBB. Bahwa misalnya di daerah A ini kecepatan angin yang besar itu antara Januari sampai berapa ini, tidak jelas ya. Januari sampai berapa bulan ini, kemudian bulan Juni ya Mbak ya. Misalnya ya, misalnya pertengahan itu Juni sampai September itu anginnya rendah, kemudian Desember mulai naik lagi. Nah, itu adalah suatu grafik yang bukan satu gerakan itu GLB atau GLB, bisa tidak bisa menghubungkan apakah grafik itu GLB atau GLBB. Ya. Iya, Bu. Jadi memang konstruksinya itu tahapan berpikirnya C5, tapi juga kontennya harus betul ya. Kalau kesimpulan tadi terkait dengan GLB, GLBB, saya kira perlu dicek lagi ya. Apakah ini grafik ini ngambil dari apa? PISA kayaknya ya. PISA apa ya Mbak? Iya, Bu, dari jurnal di PISA. Bisa. Tapi untuk jawabannya, kesimpulannya ke arah GLB, GLBB itu yang membuat Mbak Devian sendiri. Iya, ke arah materi GLB. Sebenarnya ini juga materi GLB, Bu, tapi bukan yang gerak lurus. Iya. Ada lagi. Gitu. Itu mungkin perlu dicek ya Mbak ya. Gitu. Kalau soal aslinya menanyakan apa Mbak? Menanyakan, sebentar Bu, saya lupa. Mungkin itu perlu kita jangan Dicek memodifikasi nanti tapi nanti jawabannya tidak ada salah konsep ya Mbak ya. Bagaimana kita memaknai ini GLB, GLBB? Kalau misalnya kita memaknai dari misalnya yang tadi yang cocok yang mana? Yang D ya. D ini kita lihat memang rata-rata dari bulan Januari sampai Desember ini kecepatannya rendah. Iya. Lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Kalau A ini kan
Januari sampai katakan karena bulannya tidak tampak, misalnya bulan April gitu ya, ini kecepatannya tinggi, maka memang kurang bagus ya untuk kestabilan dari gedung. Ini bangun gedung ya. Apalagi ini gedung yang B, ini kecepatan tinggi, ada bulan-bulan berapa nih ya, kecepatan tinggi sekali ya, kemudian tengah itu rendah, menjelang bulan apa ini, Oktober ya, mungkin ya, saya interpretasi Oktober, November, Oktober naik, puncaknya di bulan Oktober mungkin, November mulai turun, Desember rendah ya. Pada C ini tinggi, relatif tinggi semua ya, dari bulan Januari sepanjang Desember. Nah, mungkin saya menyoroti pada kesimpulannya itu. Ada GLB, GLBB itu. Kalau satu gerakan, konsep GLB itu kan satu gerakan, ya. Satu jenis gerak yang lurus dengan kecepatan konstan, itu GLB. Kalau perubahan kecepatannya konstan itu GLBB, kan gitu. Nah, di sini grafik ini apakah menunjukkan itu? Grafik itu kan apakah menunjukkan GLB, GLBB? Ya, tolong nanti dicek di naskah aslinya itu. Iya. Soal aslinya menanyakan apa? Ya, jadi kalau di rata-rata misalnya ini tertinggi pada D, ya saya setuju memang D ya, karena tidak ada kondisi bulan berapa yang memang kecepatannya tertinggi. Pada isi, konstruksi isinya ya, kalau dari tuntutannya memang betul, tapi isi kunci jawabannya itu yang mungkin perlu dicermati kembali, dan apa sih makna dari maksud dari soal yang aslinya seperti apa, gitu ya, Mbak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu Titin dan teman-teman. Ya, jadi menurut Bu Risa tadi juga Pak Sabdi itu kali proses berpikirnya menuntut C5, jadi setelah menganalisis menganalisis dari setiap grafik ya, kemudian membandingkan dengan keamanan gedung kan gitu ya. Gitu. Standarnya adalah keamanan gedung itu yang kecepatan anginnya tidak terlalu tinggi ya, dan tidak fluktuatif gitu ya. Sehingga yang cocok yang mana itu sampai pada suatu evaluasi, pada ranah atau level evaluasi. Ya gitu ya. Iya, Bu, terima kasih. Jadi boleh kita mencari ya stimulus dari soal itu dari berbagai sumber ya, mungkin jurnal atau soal-soal yang sudah terstandar ya, soal PISA, soal yang dikembangkan oleh, ada web ya yang berisi tentang instrumen soal ya, itu enggak apa-apa, tapi juga harus dilihat kontennya ya. Ketika kita memodifikasi itu jangan sampai kontennya itu nanti salah konsep begitu. Baik, kita ke penilaian sikap ya Bapak Ibu. Ada yang sudah ingin menyampaikan contoh penilaian sikap yang dilakukan dalam keseharian Bapak Ibu sebagai pendidik. Di sini ada Bu Aprilia masuk, Mas Arif masuk, Bu Dila, Bu Devian, Firdaus, Bu Firdaus, Bu Kartika, monggo Bu Kartika. Ya, Ibu. Oke, coba di Bu Kartika sudah menyiapkan instrumen penilaian sikap yang selama ini sudah Ibu gunakan? Mohon maaf, ini saya belum menyiapkan, Ibu. Mohon maaf. Ya, monggo Bu. Mohon maaf, saya belum menyiapkan ini, Ibu. Mohon maaf. Belum menyiapkan.
J. Untuk penilaian sikap, karena kalau di sekolah memang kebanyakan penilaiannya kognitif, Ibu. Bu Ya. Kartika, tapi kan sering juga ya Ibu Kartika melakukan penilaian sikap. Gimana? Mungkin cerita dulu Bu, bagaimana menilai sikap. Ini kan kayaknya Ibu yang, atau Bu Risa dan Bu Kartika ya yang sudah lama mengajar ya Bu ya. Kalau ya ini Bu, kalau dari saya sih karena ini model apa pandemi seperti ini ya Bu ya, dengan kondisi pandemi seperti ini, memang dari segi pendidik memang agak kesulitan ya Bu yang menilai sikap siswa ya seperti apa gitu ya. Berbeda dengan kondisi kalau anak-anak datang ke sekolah, jadi kita bisa melihat secara langsung keaktifan siswa seperti apa gitu. Tapi karena kondisi pandemi memang mungkin hampir sama dengan Bu Titin dan Pak Wase sebelumnya ya. Jadi terpaksa harus memanggil kami mahasiswa ya, istilahnya ya sudahlah, tunjuk langsung gitu ya. Udah Kartika jawab gitu ya, seperti itu. Karena memang saya sendiri juga mengalami kesulitan gitu kalau misalnya tanya-tanya, oke ada yang bertanya, ada kesulitan dan segala macam, memang keaktifan siswa itu agak kurang gitu, karena sebagai pendidik kami sendiri juga kita juga tidak tahu apa yang sebetulnya anak-anak lakukan ketika pembelajaran daring sedang berlangsung gitu. Bisa jadi juga mungkin mereka melakukan hal lain, entah juga membantu orang tuanya atau seperti apa gitu. Jadi agak kesulitan juga Bu untuk menilai sikap. Jadi yang bisa saya lakukan ketika daring ini adalah memang sama seperti yang Bu Titin dan Pak Wasis lakukan gitu. Jadi tunjuk on the spot, terus kemudian kan nanti terlihat bahwa anak-anak lihat responnya ya Bu ya. Ya, anak-anak nyambung enggak dengan setidaknya nyambung dengan pertanyaan kita dulu. Jawaban betul atau salah itu urusan belakang sebetulnya gitu. Jadi setidaknya tahu arah pertanyaannya itu seperti apa. Itu sudah masuk ranah penilaian sikap saya sudah baik gitu ya Bu ya. Jadi berarti anak-anak mendengarkan seperti itu. Betul, mendengarkan. Tetapi kalau misalnya sudah maaf Bu, tadi pertanyaannya apa atau bagaimana, mengulang dan segala macam gitu. Saya sendiri sebenarnya juga agak bertanya-tanya gitu juga Bu. Karena satu bisa jadi mereka mungkin tidak mendengarkan, yang kedua bisa juga mungkin seperti Bu Rofi tadi ya Bu ya, kondisi internet yang kurang memungkinkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga kita tidak tahu apakah kondisi kesehatan mereka baik atau tidak seperti itu Bu. Jadi kadang-kadang memang ada orang tua yang kemudian memberi info, maksudnya anaknya kurang sehat, tetapi mereka tetap memaksakan diri untuk mengikuti pembelajaran karena takut ketinggalan pelajaran, seperti itu Bu. Jadi sebetulnya baik, mereka tetap mau ikut pelajaran, tetapi yaitu dengan kondisi sakit dan mungkin rebahan atau bagaimana sehingga ya kurang konsentrasi. Jadi kita juga gimana ya, agak kesulitan sih Bu sebenarnya saya itu untuk menilai sikap. Ya. Itu kalau ini daring ya Bu ya, memang semuanya ya mungkin barangkali ada cara lain gitu Bu untuk ide Bu Kartika untuk menilai sikap dengan ini, untuk apa situasi daring ini Bu. Iya. Mungkin tidak langsung ada. Ya, karena sekolah saya ini adalah sekolah 3 bahasa ya Bu ya. Jadi pelajaran utamanya itu kan di pelajaran Mandarin Bu, di Chinese gitu. Nah, kemudian di pelajaran Chinese itu ada yang namanya Mandarin karakter Bu, gitu. Nah, di Mandarin karakter itu ada istilahnya seperti kuesioner yang diberikan setiap setiap setengah semester diberikan ke orang tua. Jadi ada catatan-catatannya. Jadi misalnya nomor 1 sampai dengan 20. Mulai nomor 1 membantu orang tua gitu ya. Kemudian yang kedua apa gitu, yang berikutnya sampai yang ke-20 ya. Itu sebetulnya lebih ke tanggung jawab pribadi siswa sih Bu, itu di rumah itu seperti apa. Jadi orang tua yang mengisi, kemudian itu dikembalikan lagi ke sekolah. Jadi sebagai bentuk pengawasan ketika anak-anak di rumah itu apakah sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai anak dan juga sebagai siswa dengan baik atau tidak. Seperti itu Bu Titin yang melakukan di sekolah. Jadi melalui angket ya Bu ya, kuesioner. Kuesioner yang diisi oleh orang tua.
ketika pembelajaran itu pengamatan langsung, ya. Ya, Ibu. Jadi sudah dua, ya bagus ini Bu, sudah ada dua teknik ya, dua Iya. teknik penilaian ya, yaitu pengamatan langsung ketika pembelajaran. Yang daring ini kesulitan kesulitan betul ya Bu untuk melihat bagaimana apakah siswa kita merespon enggak, kan dari responding dulu ya. Jadi Bu, betul. sebelum dia memberikan ya dari responnya dulu, juga nanti ada ini kan, ada juga taksonomi ya untuk sikap itu ya. Mulai dari ini respon kan mungkin tahapan kedua mungkin ya. Level C ya. Sikap itu A2 ya. Merespon. Iya. Baik, ada alternatif lain yaitu dengan angket ya, karakter bisa. Jadi memang penilaian sikap ini kita mengalami kendala kalau kita lakukan langsung ketika pembelajaran daring ya. Kalau pembelajaran luring sih kita bisa berinteraksi dengan leluasa di siswa kita, pandangan kita menuju ke seluruh gerak-gerik dan respon sampai mimik pun kita bisa mengamati ya Bu ya. Baik, satu lagi Bapak, pengalaman Bapak Ibu mengadakan penilaian sikap karena sekarang kan sikap merupakan ranah yang penting ya. Jadi penting untuk diberikan penilaian karena itu termasuk tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran itu terintegrasi antara keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pinter tapi tidak memiliki tadi ya, yang terakhir nanti C berapa itu karakter Bu ya. Jadi C bukan C, kalau kognitif itu C, kalau afektif itu A ya. Jadi level tertinggi dari sikap itu tadi karakter, mungkin karakter Mandarin, karakter kalau kita ya karakter Pancasila mungkin begitu ya Pak ya sekarang ini. Jadi karakter itu yang menjadi level tertinggi ya. Maka kita harus ya, mulai memiliki pengetahuan yang tinggi tapi afektifnya tidak bagus ya, nanti akan menghasilkan generasi yang tidak bagus juga. Jadi ini satu kesatuan ya, satu kesatuan dalam tujuan belajar. Dan kadang memang kita menyepelekan, tapi banyak sekarang orang tua yang memilih sekolah yang betul-betul menanamkan karakter ya. Nah, untuk menanamkan karakter kan juga evaluasinya mungkin yang ditegakkan ya Bu ya. Jadi kalau ingin dicapai misalnya karakter Mandarin yang kita tahu ya, Jepang, Mandarin itu kan karakternya sebenarnya penanaman dari nenek moyang itu kan bagus ya, menghormat orang tua, jujur, disiplin, dan seterusnya. Itu kalau kita tanamkan, maka yang mungkin kognitifnya tidak terlalu tinggi pun akan memperoleh atau akan mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan dalam kehidupannya begitu. Jadi memang afektif merupakan ranah yang sangat penting ya. Tidak boleh hanya mementingkan kognitifnya saja atau pengetahuan saja, tapi mengabaikan ya, nomor duakan sikap. Walaupun dalam penilaiannya itu banyak kendala ya. Kadang kita untuk memudahkan gitu ya. Itu karena jumlah siswa kita banyak, kita dengan menuliskan jurnal ya, jurnal dengan tuliskan yang ekstrim saja, yang ekstrim baik dan ekstrim tidak baik begitu ya. Ya Bu Kartika, itu kalau ketika luring dilaksanakan ya. Iya Bu, kalau luring lebih enak kelihatan. Enak. Iya, satu lagi mungkin Bapak Ibu, siapa yang masa Bu Risa lagi, yang lain? Bu Risa. Atau nih yang Bapak Ibu yang Bapak coba, Bapak yang sudah mengajar. Saya mencoba Bu. Oh Mas Arief, ya.
Oke. Ini Bu, kebetulan saya ini juga sudah mengajar di SMA Negeri 1 Menganti, Bu. Oh, iya, iya. Jadi selama kurang lebih 1 bulan, 2 bulan ini nggih, Bu. Jadi bulan Alhamdulillah, Januari Mas Arif, ya. kemarin ini 100%, Bu, alhamdulillah. Oh, Kemudian alhamdulillah. pertengahan Februari dipotong lagi 50% karena Iya. kasusnya naik. Jadi Iya, secara betul. umum untuk penilaian sikap ini kalau kita menilai di SMA saya ketika luring itu lebih mudah memang, Bu. Jadi kalau fisika biasanya di kelas saya kan menerangkan, kemudian saya memberikan soal. Nah, anak-anak ini yang aktif, kemudian yang bisa menjawab pertanyaan jadi saya, itu sikapnya atau responsifnya bagus. Itu yang pertama, Bu, untuk penilaian sikap di kelas. Kemudian juga saya pernah mengadakan kelompokan begitu, Bu. Jadi ada sikap kerjasama. Saya amati di kelas, Bu, pada bulan Januari. Nah, itu saya catat untuk penilaian kerjasama. Nah, ketika kembali ke 50%, Bu, ini memang agak kesulitan. Karena menjadi pecah dua pikiran, Bu. Ada yang penilaian masuk ketika di kelas, kemudian ada yang menilai di rumah atau secara daring. Nah, itu yang menjadikan problematika. Akan tetapi saya lebih simpelnya menilai dari keaktifan dan respon cepat dari siswa, Bu. Jadi siapa yang paling cepat itu yang nilainya bagus. Artinya bisa diukur bahwa kalau siswa yang mengumpulkan tugas paling cepat berarti yang paling niat. Gampangnya seperti itu, Bu, kalau saya. Itu kalau memang yang gitu ya, rubriknya. daring. Kalau kita amati secara paling mudah loh, Bu. Iya. Karena memang sangat sulit, Bu. Kalau yang daring itu kan kalau kita pantau, saya sampai buat semua grup WA itu sudah saya buat. Kemudian kemarin malam pun saya itu kan mengecek tugas yang belum. Saya share yang belum. Nah, yang responnya ini juga lambat, itu juga banyak gitu. Hanya mengumpulkan tugas yang belum. Mungkin itu salah satu penilaian sikap saya, Bu, di sekolah. Jadi kalau kita lihat tadi berarti menggunakan berapa teknik tadi dengan pengamatan langsung ya? Pengamatan langsung, kemudian ada kerjasama, Bu, ketika tugas kelompok. Nah, itu berarti menggunakan observasi ya? Iya, Bu. Kalau yang di luring, observasinya melalui respon mengerjakan tugas tepat waktu ya. Oke. Ya tidak ada angkat dari guru ke orang tua gitu ya, tidak ada ya? Biasanya di akhir semester, Bu. Di akhir semester ya. Kemudian mulai bulan atau semester genap ini saya mulai berlakukan penilaian mungkin sebaya, Bu, teman sebaya. Iya, baik. Karena ya mungkin kan butuh masukan juga dari temannya selain penilaian dari gurunya. Dan nanti saya kumulatifkan semuanya untuk penilaian itu dan akhirnya nanti ya masuk di nilai efektif di rapotnya. Untuk yang kelas 11 dan 12. Nah, ini untuk yang sekolah saya, untuk yang kelas 10 ini sekarang menerapkan kurikulum merdeka, Bu. Jadi prototipe secara pertama kali ngeten di tahun 2021. Jadi juga metodenya berbeda di yang kelas 10, khusus yang kelas 10. Tapi kalau yang kelas 11 kelas 1 ya. Iya, betul. Percobaannya kan ini untuk SMA 1 Menganti itu yang pertama kali, Bu. Di Gresik sama 10 sekolah lain. Jadi ngoten. Penilaiannya juga relatif lebih berbeda. Ada penilaian sikap ketika proyek dan ada penilaian sikap ketika pembelajaran. Jadi seperti itu, Bu. Dan rapotnya pun juga berbeda nanti. Ada penilaian sikap di saat proyek profil pelajar Pancasila dan penilaian sikap ketika pembelajaran. Tepatnya di rapot pembelajaran. Kurikulum merdeka untuk sekolah penggerak ya. Iya, betul. Penggerak dan kurikulum. Iya, ini memang harus kita ya adaptif ya, nanti mahasiswa kita yang S1 mau PLP itu harus tahu juga berarti kurikulum prototip ini ya. Kemarin ini, Bu, di SMA kelas kebetulan ada yang PLP juga, Bu, kemarin. Saya jadi guru pamong dan pembinanya Pak Nadi, Bu. Pak Nadi Suprapto. Iya. Nah, pertama kali alhamdulillah sudah ngajar di SMA Negeri 1 Menganti. Kemarin S1-nya angkatan tahun berapa? 2017. Angkatan 17, Bu. Saya baru lulus 2021, Bu.
Iya, baik. Iya, ingat aku. Iya. Baik, Mas Arif, tadi ada satu lagi, ada angket, pengamatan langsung, observasi, ada penilaian teman. Ya, penilaian teman. Penilaian teman. Ya, angket itu bisa juga untuk menilai diri sendiri, juga bisa itu ya untuk angket. Baik, ini yang paling senior di sini itu siapa? Bu Risa. Bu Kartika, Bu Risa. Ya, Bu Risa, nggak apa-apa, Bu Risa mungkin nambahin pengalamannya. Sebelum nanti coba kita review, overview ya dari penilaian sikap. Ya Ibu, ini sharing saja Bu ya. Ini kalau pengalaman saya kemarin, karena sekarang kan sekolahnya sudah full tatap muka Ibu, jadi mungkin untuk penilaian sikap lebih mudah. Nah, untuk yang tatap muka ini kan biasanya untuk guru IPA sendiri itu kan melalui observasi. Nanti kejadian-kejadian khusus dicatatkan di jurnal mengajarnya seperti itu. Karena memang untuk penilaian sikap sendiri itu kalau di sekolah yang saya sekarang ini untuk yang sikap sosialnya itu memang lebih ke guru PPKN untuk yang menilai, untuk sikap spiritualnya ke guru PAI dan budi pekerti seperti itu. Ya. Jadi kalau yang guru-guru mapel selain PPKN dan PAI budi pekerti itu juga mencatat lewat observasi, kemudian nanti disampaikan ke forum ketika rapat kenaikan kelas, disampaikan untuk anak-anak tertentu yang memang memiliki sikap yang cenderung kurang baik, misalkan seperti itu guru-guru yang lain bisa menyampaikan ke wali kelasnya. Tapi untuk hasil akhirnya penilaian sikap itu berada di keputusan guru PAI dan PPKN. Ya. Untuk yang melalui observasi guru Ibu ya. Untuk yang pengalaman saya kemarin yang waktu daring itu karena memang kalau daring kan lebih terbatas tatap mukanya dan cara penilaiannya juga. Kemarin untuk saya sendiri sempat menggunakan kuesioner atau angket Ibu lewat Google Form itu tentang penilaian diri. Jadi kan seperti saya termotivasi untuk pembelajaran saat ini dan lain sebagainya. Jadi sikap-sikap seperti itu anak-anak diminta untuk menilai dirinya sendiri apakah sudah sangat baik, cukup atau kurang dalam hal-hal tersebut. Itu saja yang mungkin bisa saya sharingkan Ibu terkait penilaian secara penilaian afektif. Iya, baik Bu Risa. Ya, jadi yang wajib ya menuliskan di rapot itu ini PPKN ya, memberi guru PPKN dan PAI ya, betul ya Bu ya. Sedang kalau 2013 seperti itu. Namun kita juga melalui mapel kita itu tetap ya berkontribusi dalam penilaian ini ya Bu ya, karena memang tujuan pembelajaran itu tidak terpisahkan ya antara kalau kita di bukunya Camp tentang instruction pengembangan instruction ya, pengembangan pembelajaran ya, development instruction itu adalah segitiga emas itu ya, tujuan, KBM dan penilaian itu harus relevan begitu, harus relevan, harus konsisten bahwa di tujuan itu tidak bisa hanya pengetahuan saja atau hanya sikap saja atau hanya keterampilan saja, tapi terintegrasi ke tiganya itu untuk membentuk yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan itu manusia yang beriman ya, yang memiliki pengetahuan tapi juga memiliki iman dan karakter yang baik dan skill-skill lain yang bagus untuk membuat manusia yang seutuhnya gitu, sehingga mulai mapel apapun ya sebenarnya juga kita diminta untuk menanamkan sikap ini ya. Di hasil belajar sikap ini tidak boleh diabaikan. Baik, jadi sudah lengkap tadi ada observasi mulai Bu Kartika tadi observasi, kemudian angket ya,
kemudian tadi Mas Arif melengkapi juga dengan penilaian tutor sebaya, pemilihan sebaya, kemudian Bu Risa tadi melengkapi juga dengan penilaian diri ya. Jadi itu beberapa teknik penilaian untuk mengakses sikap dari peserta didik ya. Nah, tentang indikator apa itu yang dinilai itu kita sesuaikan dengan karakternya materi itu tadi ya Bu ya. Kalau misalnya ketika di praktikum ya kita kerjasamanya bagaimana ya, ketika kita melakukan pembelajaran di lab itu mungkin kerapian ya, mungkin kejujuran ya, di situ kerjasama itu bisa kita lakukan ya, kita lakukan penilaiannya. Jadi sesuai dengan KBM seperti apa yang kita lakukan, dari KBM itu sikap apa yang bisa kita tanamkan dengan melakukan penilaian, dan mungkin juga nanti ada umpan baliknya supaya berikutnya ada peningkatan sikap menuju ke arah yang lebih baik. Baik, coba kita review sebentar tentang penilaian sikap ya. Mungkin saya share yang ada sikap assessment. Penilaian sikap assessment evaluasi. Sebentar ya Bu ya, sebentar saya cari file. Sebentar, ini. Ya, di grup saya mungkin untuk overview saja ya, mereview dari pembelajaran penilaian sikap. Saya share screen pengembangan penilaian sikap. Ya, pengembangan penilaian sikap ya tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan, ini tiganya itu adalah penting ya. Kemudian untuk sikap tadi ada observasi, penilaian diri, penilaian peserta antar peserta didik ya. Tadi sudah dilakukan oleh Mas Arif, juga nanti Bapak Ibu yang lain. Ada jurnal, Bu Risa tadi menulis jurnal juga ya. Kemudian dari jurnal itu nanti secara untuk jangka waktu tertentu begitu dilakukan deskripsi begitu ya untuk pencapaian dari sikap peserta didik. Ini sudah dilakukan tetap kita juga melakukan identifikasi ya, atau indikator apa yang bisa kita lakukan untuk KD atau pembelajaran tertentu yang mengacu kepada KI dan KD, yang di situ ada di KI 2 ya. KI 2, KD 2, walaupun di mata pelajaran selain dua mapel tersebut seperti tadi sudah disampaikan Bu Risa, untuk mapel yang lain selain PPKN dan PAI itu kita menekankan pada KD 3 dan KD 4 ya.
di 3 titik dan 4 titik, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang di dalamnya di situ kita bisa mengintegrasikan sikap sesuai dengan KBM yang kita lakukan, ya. Kita lakukan seperti apa. Nah, pada afektif ini ya juga ada taksonomi, ya, taksonomi atau level ranah afektif. Kalau di dalam C kognitif itu C1 dan C sampai C6, yaitu mulai memahami sampai mengetahui sampai mencipta, maka ini mulai dari receiving sampai characterization. Jadi sampai tadi kalau dalam Bu Kartika tadi misalnya karakter tertentu, ya, karakter Mandarin, mungkin kita pembelajar Pancasila begitu, ya. Yang Mas Arief mungkin bisa menjelaskan untuk kurikulum Merdeka itu kan ada pembelajar Pancasila gitu, ya. Jadi berarti karakter-karakter yang harus dimiliki itu harus mengacu pada nilai-nilai yang ada di sila-sila itu, ya, mulai ketuhanan, ada kemanusiaan, kemudian persatuan, ada musyawarah, ya, kerakyatan sampai keadilan, itu bisa dijadikan indikator untuk nanti menentukan karakter, ya, karakter dari peserta didik itu. Nah, ini mulai dari receiving, ya, receiving sampai ke characterization. Jadi keinginan untuk memperhatikan suatu stimulus atau rangsangan. Jadi sikap yang paling rendah itu adalah memperhatikan, gitu, ya. Kemudian apakah setelah memperhatikan merespon seperti sekarang ini? Mungkin Bapak Ibu kan memperhatikan, tapi ketika ada pertanyaan apakah memberi respon, ya, berpartisipasi aktif, itu adalah level yang kedua. Jadi yang level pertama memperhatikannya semua yang jelas semua masuk, ya, masuk ke Zoom yang disediakan oleh Pak Safri, yang difasilitasi Pak Safri, berarti menerima, ya, menerima, dan di sini berkeinginan untuk memperhatikan, ya, menerima dan berkeinginan untuk memperhatikan pembelajaran hari ini, ya, dengan hadir, ya, dengan hadir di Zoom meeting ini. Kemudian yang level berikutnya, apakah setelah hadir itu memberikan respon, ya, ini adalah sikap yang kedua, berpartisipasi aktif untuk merespon suatu rangsangan atau gejala dari apa yang tadi sudah diperhatikan, ya. Kemudian valuing, yaitu internalisasi nilai atau keyakinan sehingga melahirkan suatu komitmen. Jadi sudah ada komitmen, ya, untuk mengikuti, ya, perkuliahan ini misalnya, ya. Kemudian organization itu adalah A4, jadi kali A1, A2, A3, A4. Mungkin Bapak Ibu sekarang juga kuliah dengan Prof. Prabowo tentang pengembangan pembelajaran, ya. Pengembangan perangkat pembelajaran, nanti akan mendiskusikan level juga, level afektif ini dari A1 sampai A5. Ini mengorganisasi antar nilai, termasuk penyelesaian konflik antar nilai sehingga menghasilkan suatu sistem nilai yang konsisten. Jadi tadi komitmen itu menjadi konsisten, gitu, ya, konsisten. Nah, terakhir pada level yang kelima ini adalah sudah menjadi karakter. Jadi sistem nilai tadi yang dibangun itu mampu mengendalikan perilaku hingga membentuk karakter atau pola hidup seseorang. Jadi biasanya ini dalam situasi karakter jujur, gitu, ya. Kalau sudah itu menjadi karakter, ya, karakter dari peserta didik kita, maka dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dia akan membentuk, ya, akan mengendalikan nilai itu, ya. Dia akan jujur, ya, ketika dia melakukan, ya, ketika diselenggarakan misalnya UAS yang itu sebagai penentu misalnya, ya.
evaluasi sebagai penentu kenaikan misalnya. Kalau dia jujur ya, walaupun penilaian itu merupakan penentu, maka kalau dia yakin bahwa jujur itu menjadi perilakunya, menjadi yang diyakini, maka dia tetap akan berlaku jujur. Ya. Demikian juga tentang kalau sudah menjadi pejabat ya misalnya, ya, walaupun diiming-iming ya, ketika tidak punya uang ya, ketika mungkin di rumah membutuhkan uang yang sangat penting ya misalnya. Ketika diiming-iming dengan misalnya korupsi ya, tidak akan melakukan itu gitu ya. Jadi itu level yang paling tinggi ya, level paling tinggi dari sikap itu adalah membentuk karakter. Jadi ini memang tugas kita semuanya Bapak Ibu, sehingga nanti pada generasi Indonesia Emas ya, itu kita akan menghasilkan generasi atau pimpinan-pimpinan pemegang kekuasaan ya, memegang posisi-posisi penting di masyarakat, di sekolah ya, itu adalah generasi-generasi yang sudah sudah memiliki karakter jujur. Harapannya nanti seperti itu. Nah, tugas kita sekarang adalah menyiapkan generasi yang memiliki karakter itu, sehingga penilaian itu juga harus kita lakukan. Seperti itu ya. Kemudian ini contohnya tadi ya, mendengarkan, responding misalnya reply, answer ya, menjawab ya. Kemudian juga dia menemukan suatu kepuasan tertentu ya ketika mengikuti pembelajaran ya, dan seterusnya ya. Kemudian sampai ke karakter ini. Karakter ini adalah sudah menjadi perilaku yang konsisten ya. Konsisten apa yang diterima, nilai-nilai terima itu dalam situasi apapun, dan itu menjadi brand mark dari kepribadian seseorang tersebut. Itu akhirnya ini yang menjadi tujuan kita adalah karakter. Kemudian ada 5 tipe karakteristik afektif yang penting: sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral ya. Ini Bapak Ibu nanti bisa dipelajari bukan dipelajari ya, mungkin dipelajari di S1 sudah pernah, tapi dicermati yang nanti diimplementasikan begitu ya. Diimplementasikan dalam pengembangan instrumen penilaian di dalam tesisnya, baik itu pengetahuan, sikap, dan nanti keterampilan. Nah, cara menilai tadi ada observasi ya, tadi sudah banyak disebutkan ya, bisa ditambah tadi wawancara ya. Jadi wawancara kalau mungkin untuk melihat atau menggali apa yang dilakukan untuk situasi tertentu tadi, mulai menggali sikap terhadap sesuatu, terhadap kejujuran ya, mungkin terhadap kerjasama ya, bagaimana kerjasamanya, bagaimana kejujurannya ya. Itu bisa saja ya Bapak Ibu menggalinya itu melalui wawancara. Tadi laporan pribadi sudah, angket ya, angket tadi bisa tekniknya macam-macam ya, bisa menggunakan Google Form atau bisa lain-lain dengan menggunakan teknologi informasi. Observasi sudah pernah. Bisa juga dari proyektil, di sini diberikan tugas atau pekerjaan untuk direspon, berdasarkan respon tersebut dinilai afektifnya. Sudah Mas Arif tadi sudah melakukan, dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga sudah melakukan. Ya, tadi ini kemudian kalau langkah pengembangan seperti juga yang lain ya, menentukan spesifikasi instrumennya tadi apa, menulis instrumen, skala instrumen, pedoman pensekoran, baik itu di pengetahuan juga. Spesifik tadi juga berarti indikator apa yang akan dinilai, kemudian ditelaah, dirakit, diuji coba, dianalisis uji cobanya itu, dan kemudian dilakukan interpretasi ya dengan
hasil pengukuran setelah skornya tadi ditentukan. Ini sudah saya kira Bapak Ibu. Ini ada beberapa contoh ya untuk skala instrumen penilaian sikap itu ada Thurstone, ada Likert, ada beda simatik, mungkin ada dikotomi ya tidak juga boleh gitu. Tapi itu terlalu ya, dari situ mungkin juga Bapak Ibu bisa menilai bagaimana sikapnya. Karena ini waktu, ini menjadi overview saja Bapak Ibu, karena di S1 Bapak Ibu juga sudah pernah, kemudian dalam dalam praktek implementasi ketika mengajar juga Bapak Ibu sudah melakukan. Hanya juga yang harus diperhatikan adalah misalnya ingin menilai sikap itu di sini aspek apa saja atau indikator apa saja yang kita nilai, itu yang menjadi penting. Ketika kita menilai jujur ya, apa indikator jujur itu, kan begitu. Jujur ketika melakukan praktikum ya mungkin indikatornya beda dengan jujur ketika mengerjakan tugas-tugas ya, atau jujur ketika evaluasi, pada saat evaluasi ya, itu akan nanti menentukan ini 1, 2, 3, 4-nya ini ya. Jadi ini yang nanti disesuaikan dengan kondisi KBM Bapak Ibu ya, kondisi KBM Bapak Ibu terkait dengan aspek sikap yang dinilai gitu Bapak Ibu ya. Kemudian juga bisa menggunakan istilahnya beda simatik ya, mulai menyenangkan, membosankan, sulit, mudah, merasa bermanfaat atau sia-sia, dan seterusnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini review contoh format. Nah, mungkin ini ya Bapak Ibu untuk sikap. Nanti Bapak Ibu bisa, apakah minggu depan masih perlu kita mendiskusikan sikap ini Bapak Ibu? Kalau perlu ditambah satu pertemuan, kalau tidak ya berarti kita langsung ke penilaian keterampilan oleh Profasis ya, nanti akan disampaikan oleh Profasis. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada Bu, sampun cukup. Ya sudah jelas ya Pak Bu. Nanti apa ini sebentar. Di atas saya cari stop. Ya baik, berarti ini Bapak Ibu ya, untuk sikap sudah cukup. Untuk minggu depan Bapak Ibu seperti tadi mendiskusikan tentang keterampilan penilaian keterampilan atau pengembangan keterampilan, kemudian Bapak Ibu menyiapkan ya instrumen penilaian keterampilan apa yang sudah dilakukan untuk bahan diskusi ya, untuk mendiskusikan tentang ini ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Profasis. Baik, kalau tidak ada bisa saya tutup atau ada pertanyaan? Karena mungkin Bapak Ibu akan kuliah mata kuliah lainnya. Iya Ibu. Ya baik. Baik, saya tutup ya Bu ya. Jadi Ya. Bapak Ibu semoga tetap sehat, tetap jaga prokes dan juga kondisi, karena ini masih musim dingin, musim hujan dan juga masih pandemi. Walaupun Bapak Ibu sudah vaksin ya, tapi tetap dijaga untuk tidak dihampiri Omikron gitu ya. Dan yang terhampiri semoga kembali sehat dan segera beraktivitas seperti semula. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang masih kurang, ya bisa lanjutkan nanti di luar forum ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.